Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Sarjana KPI, kali ini kita sedang berada di Pondok Rehabilitasi Mental, sedang bersama Bapak Masya dari pendiri tentang rehabilitasi mental ini. Nah, kita mau tahu nih bagaimana tentang apa aja di rehabilitasi mental ini pada Bapak Masya. Ya, saya khususnya menangani orang-orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa atau disabilitas mental. Ya, di sini ada usia belasan, ada usia produktif, ada usia yang lanjut. Sebagian mereka memang banyak orang-orang yang dari jalanan gitu, kiriman dari masyarakat, dari polisi, dari dinas sosial, termasuk keluarga yang tidak mampu. Sekarang ini jumlahnya udah 414 orang hari ini. Nah, kalau ada teman-teman di rumah gitu, misalnya keluarganya mau rehab. Iya, direhab di sini, bagaimana prosedurnya, Pak? Ya, kalau memang ditelantar, kita menghubungi birokrasi yang terdekat, entah itu kelurahan atau kecamatan atau polsek. Bahwasanya mereka itu dia telantar, nanti bisa dia menghubungkan ke pihak kita. Kalau dia nggak ada keluarga, itu keluarga langsung ke sini. Kenapa? Karena kalau yang telantar itu kan kita harus butuh data bahwasanya orang tersebut berada di panti ini. Nanti kan itu ada berita acaranya tuh, titipan dari misalkan kelurahan apa, kecamatan apa gitu. Itu orang tersebut adalah orang keadaan telantar gitu. Jadi itu prosedurnya. Nah, terus kalau udah di rehab di sini, keluarga ada biaya buat ya, saya kalau yang mampu saya pungut biaya sesuai dengan kemampuannya. Ada yang mampu, ada yang setengah mampu, ada yang tidak mampu, dan ada yang telantar gitu. Kalau yang mampu itu saya pinta buat biaya buat makannya sehari-hari, kayak biaya perawatan, biaya makan gitu ya gitu. Kalau yang mampu, termasuk yang setengah mampu. Kalau yang tidak mampu ya udah, tinggal tergantung mereka, kasih kita terima, enggak pun ya kita nggak harus minta gitu. Ini ada ide buat mendirikan rehabilitasi mental ini dari mana, Pak? Ya, sebetulnya nggak ada cita-cita orang yang ingin menangani orang-orang gangguan jiwa. Biasanya kan backgroundnya bukan ada dokter gitu ya. Cuma kebetulan di situ pada tahun 92 saya itu seorang kusir, masih ada di ilmuwan saya. Saya dulu kusir. Jadi di situ saya lihat orang gangguan jiwa yang rambut sudah gimbal, dia kotor sekali gitu. Saya pun juga melihat tidak rasa peduli ya, orang biasa lah, orang gila gitu. Tapi ketika beberapa kali saya melihat dia dalam kondisi lagi makan di kantong plastik yang digumunin lalat, akhirnya saya semalam kepikiran. Besok sore jam 5 saya bawa pulang tuh. Saya cukur rambutnya yang begitu gimbal, kasih makan, dirawat. Singkat katanya selama 3 bulan dia bisa sehat, kembali lah berkeluarganya. Gitu. Berarti awalnya. dia sempat bisa sampai sembuh gitu ya, bisa sampai Ya, keluar. sembuh juga mungkin, apa mungkin kebetulan dia sembuh, atau juga mungkin memang ada hal-hal yang merasa seperti apa gitu ya. Kita nggak ada niat untuk ngobatin dia, nggak ada. Memang kita bukan backgroundnya dokter dan masuk orang pintar, bukan. Cuman karena kita simpati sama dia, peduli, rasa kemanusiaan, cuma itu aja. Iya, benar-benar. Nah, terus kalau sampai sekarang ini gitu ya, iya, Mas ada yang tetap dari awal masuk masih di sini atau rata-rata udah balik ke keluarganya? Kebanyakan pulang, tapi ada juga yang sampai seumur hidup di sini. Gitu. Kan ada keluarga memang nggak mau nerima. Gitu. Ya, stigma masyarakat kan kadang-kadang kan mereka kan melihat dari kondisi di saat dia melakukan hal-hal yang negatif di lingkungan. Contohnya ada yang bunuh keluarganya, ada yang melukai orang lain. Itulah stigma masyarakat, bahwasanya orang gangguan jiwa ini di lingkungan itu sangat memprihatinkan dalam konteks tadi melakukan hal-hal yang negatif gitu. Gitu. Ada hal-hal unik nggak waktu Bapak merawat atau merehab gitu? Ya, unik itu namanya orang gangguan jiwa terganggu gitu ya. Ada lucu juga, ada mengesalkan, ada bikin kita ya bahasa orang kampung gregetan lah gitu ya. Kan mereka kadang-kadang suka merusak keran, menyumpelin WC sampai ya macam-macam.
ada juga kita bahwasanya menyenangkan gitu ya. Jadi nggak beda kita melihara anak. Anak kita kan ada yang soleh gitu, yang selalu senang, kita ada yang bandel gitu. Saya rasa sama. Kita walaupun kita merasa kesel, tapi kita nggak boleh benci gitu. Itu intinya gitu. Kita lihat di lingkungan ini, emang lingkungannya kelihatannya kondusif gitu. Terus ada kantornya juga sekarang emang udah berarti profesional lah gitu kan. Sejak kapan nih Pak mulai kayaknya kita harus profesional nih? Ya kan mulai tahun 2012 kan saya bentuk lembaganya gitu ya, lembaga Yayasan Al-Fatihah Seri. Jadi terdaftar di Kemensos gitu, di Departemen Sosial. Terus semua, nah situ baru kita diakui oleh pemerintah legalitasnya gitu. Nah kalau sekarang ini karena media kan hampir tiap minggu, ini kan juga masih ada nih. Kamu pernah nonton nggak youtuber Iren TV? Tuh sekarang lagi ada nginep di sini semalaman dia. Oh ada orang? Dia tiap bulan nginep di sini. Justru dia ini sekarang jadi mencuat gara-gara ke Al-Fajar. Jadi banyak yang nonton tuh YouTube-nya. Kamu kenal gak kisahnya Bu Baby itu? Oh itu dari sini? Iya, itu kan hilang 20 tahun di jalanan, di bawah tempat saya gitu. Akhirnya kan viral tuh. Sampai ada yang dari Amerika nelfon ke saya, ada yang dari Malaysia gitu. Jadi ini YouTube itu mendunia gitu. Iya. Nah dengan adanya itu jadi tersebar ya panti ini. Nah saya kemarin juga dari mana ya, dari Presiden Jokowi dapat penghargaan bahwasanya masyarakat yang peduli kemanusiaan gitu. Kemarin di Kalimantan tuh saya diundang 3 hari di sana gitu. Langsung jadi, dikasih Jokowi langsung tuh? Iya. Itu jadi ya emang kalau menurut Pak Ridwan Kamil waktu saya dapat penghargaan juga di Jawa Barat, ini termasuk panti yang terbesar di provinsi Jawa Barat gitu. Dengan jumlah pasien sebanyak 400 dengan lahan 8.000. Ini terus kita kembangin terus. Jadi nanti kita ada untuk pelatihan, ada untuk anak-anak mahasiswa mengadakan konservasi gitu ya. Jadi nanti kita bikin planetarium segala macam lah gitu. Supaya itu nanti panti ini jadi buat acuan, bukan untuk ini, buat wisata gitu. Iya. Kan tiap minggu banyak kunjungan nih, ibu-ibu nih tiap Jumat berkunjung sini. Jadi mereka tuh seneng gitu berdialog dengan orang-orang ODGJ gitu. Kan di sini kan stres, ada anak mahasiswa, ada dokter, ada guru bahasa Inggris. Di sini ada nggak bisa bahasa Inggris? Ada nggak? Kalau ada saya panggil nanti. Ada guru bahasa Inggris, dia stres gitu. Oh gitu. Ya stres itu tingkatannya bukan orang-orang bodoh, kalau yang dititip oleh keluarganya. Ada polisi, ada guru TK, ada bidan ya, ada dokter, ada mahasiswa gitu. Nah orang gangguan jiwa itu semua orang pasti akan mendapatkan bahasanya tergantung kitanya gitu. Kan masalah. Misalkan saya nih ya, saya bangkrut, maaf itu ya, saya bangkrut, pikiran terus, ya stres. Karena Allah stres, lama-lama mencuat, depresi. Nah, nanti kita punya perasaan-perasaan seujur sama orang lain gitu ya. Ada bisik-bisikan, ada rasa cemas, ada rasa kecewa. Nah itu perkumpulan masalah. Perkumpulan masalahnya satu timbulnya tadi kita apa, depresi, ya itu sakit jiwa gitu. Makanya kenapa dokter aja bisa stres, bisa sakit jiwa gitu. Pengusaha juga bisa stres. Ini masalah pada diri sendiri yang tidak bisa. Pada intinya kan kurang bersyukur jadi rasa kecewa, penasaran, was-was. Kalau kita bersyukur ya adem, tenang gitu. Kayak kamu nih, pernah anak mahasiswa datang kemarin nih ya, dari Gunadarma. Dia kalau di tugas dia tuh selalu dosennya nggak ada. Kalau telepon, Pak hari apa kira-kira saya bisa ketemu Pak, hari Selasa. Begitu nyampe dia sana nggak ada dosennya, dipending lagi. Si mahasiswa ini kan karena mungkin dia juga kan waktu, dia juga kerja juga, akhirnya kalau sering nggak masuk kan merasa nggak enak juga sama yang punya pekerjaan kan gitu. Itu nah akhirnya anak mahasiswa ini pulang dari kampus, bukan pulang ke rumah, pulang ke Ancol begini dia. Ke Ancol itu ngeliatin air, bengong aja, itu kan stres. Iya. Nah itu jadi stres itu ya macam-macam gitu. Jadi ya tadi ya kita makanya ya dengan adanya orang berkunjung itu untuk penguatan. Iya benar Bang.
penguatan psikologisnya gitu, belajar oh saya masih bersyukur dibandingkan melihat saudara saya seperti ini gitu ya. Kalau misalkan kan beda sama sekarang ya, kalau dulu orang gangguan jiwa itu adalah orang bodoh ya, kalau sekarang orang-orang pinter, orang-orang ya termasuk orang sukses juga gitu. Kenapa di permasalahan yang tidak bisa diatasi ya kan, masalah faktornya banyak gitu. Intinya bersyukur. Iya, banyak faktornya. Nah, Kita bersyukur emang udah semua kan udah diatur ya, cuma kita manusia kadang-kadang kan nggak yakin. Padahal semua udah diatur, yang kita anggap kita duga nggak terjadi kok terjadi gitu lah. Inilah yang kita nggak nerima gitu, itu yang jadi pikiran gitu. Ada titipan dari teman-teman sarjana KPI Ya, tolong yang diterima kedua, ya. mudah-mudahan manfaatnya bisa dirasakan orang banyak. Amin. Ya. Baik teman-teman sarjana KPI, tadi kita udah melihat bagaimana situasi kondisi di rehabilitas mental saya sama Fajar ini. Nah, makanya sarjana KPI terus pantengin YouTube channel kita yaitu sarjana KPI yang muda yang berkarya.